Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rati Widya Kuntari dengan nomor induk mahasiswa 5012 72868. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas 2 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada kesempatan ini kami diminta untuk menyampaikan dua artikel dari Scopus dan juga dari Sinta yang nanti akan kami sampaikan, kami paparkan dan juga akan kita pelajari bersama-sama. Baiklah, di artikel yang pertama, artikel ini kami ambil dari yang sudah terakreditasi Sinta, yaitu yang ditulis oleh Prastio D tahun 2022 tentang perspektif gender dalam penentuan pengurus kelas di sekolah dasar. Dan ini terbit pada tanggal 25 Desember 2022. Yang pertama, paparan dan analisis isi artikel. Latar belakang masalah. Penulis mengemukakan bahwa pengarahutamaan gender pada jenjang pendidikan dasar di Indonesia belum sepenuhnya terinternalisasi. Sehingga di praktek di sekolah termasuk penentuan pengurus kelas itu sering mereproduksi stereotip gender yang mapan dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman guru bahwa gender tidak seharusnya menjadi variabel penentu utama dalam penetapan hak menjadi pengurus kelas. Yang ketiga adalah metode dan pendekatan analisis. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode kajian pustaka atau literatur review. Teknik analisis yang dipakai meliputi pengumpulan data sekunder dari literatur, reduksi data, penyajian yang sesuai untuk studi konseptual dan sintesis temuan peneliti yang terdahulu. Temuan utama dari telaah pustaka, penulis menyimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama adalah praktik penentuan pengurus kelas di banyak SD cenderung menempatkan siswa laki-laki sebagai ketua dan siswa perempuan sebagai sekretaris. Kedua, bahan ajar dan budaya sekolah atau keluarga memperkuat stereotip ini. Yang ketiga, peran guru dan orang tua krusial untuk mengupayakan perubahan melalui pemberian kesempatan setara dan pembiasaan peran non-stereotip di rumah dan sekolah. Yang kelima, rekomendasi yang diajukan penulis. Penulis merekomendasikan agar yang pertama, guru menerapkan mekanisme pemilihan pengurus yang berbasis rubrik kompetensi atau rotasi. Kedua, dilakukan intervensi kurikuler untuk merevisi bahan ajar yang menegaskan stereotip gender. Yang ketiga, digalakkan kerjasama sekolah orang tua untuk menata pembagian peran anak di ranah domestik dan sekolah. Yang keenam adalah keterbatasan kajian. Sebagai studi kajian pustaka, artikel ini tidak menghadirkan data empiris lapangan seperti observasi, wawancara, atau survei di sekolah. Oleh karena itu, rekomendasi bersifat konseptual dan perlu diuji melalui penelitian lapangan untuk menentukan relevansi kontekstual di berbagai daerah. Yang kedua, evaluasi kritis artikel. Yang pertama adalah kekuatan, yaitu menyajikan fokus praktis dan mudah dioperasionalisasi. Yang kedua adalah rekomendasi bersifat aplikatif atau rubrik kompetensi, rotasi, intervensi bahan ajar. Sedangkan kelemahannya, ketergantungan pada kajian pustaka menyulitkan validasi empiris temuan, perlu dilengkapi dengan studi lapangan untuk mengukur relevansi dan juga faktor penyebab praktis bias di konteks lokal. Yang kedua, analisis tidak memetakan variabel-variabel kontingensi, misalnya perbedaan budaya lokal, latar belakang sosial ekonomi, kompetensi guru, dan lain-lain. Yang ketiga adalah keterkaitan implikasi terhadap pengalaman mengajar di SD Negeri Cuelo 1. Yang pertama adalah pengamatan plausibel di konteks SD Negeri Cuelo 1. Bila pola nasional yang diuraikan oleh Prasetyo juga berlaku di SD Negeri Cuelo 1, kemungkinan besar yang pertama adalah komposisi pengurus kelas memperlihatkan kecenderungan gender type.
Kemudian yang kedua, bahan ajar tematik atau literatur pendukung mengandung representasi profesi dan peran yang stereotipikal. Yang ketiga adalah praktik domestik keluarga di sebagian rumah tangga masih membiasakan pembagian tugas menurut gender. Yang kedua adalah dampak perkembangan peserta didik dan praktik pembelajaran. Dampak yang potensial yang pertama adalah pembatasan kesempatan pengalaman kepemimpinan bagi siswa perempuan yang berimplikasi pada pengembangan kepercayaan diri dan kompetensi sosial. Yang kedua adalah internalisasi norma gender kaku yang dapat membatasi aspirasi akademik dan non-akademik siswa. Yang ketiga adalah evaluasi karakter yang tidak sepenuhnya valid jika peran diberikan berdasarkan stereotip bukan kompetensi. Yang ketiga, rekomendasi operasional untuk SD Negeri Cuelo 1 Semanu. Yang pertama adalah rubrik seleksi pengurus kelas. Menyusun rubrik sederhana, misalnya komunikasi lisan, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya yang digunakan pada saat pemilihan ketua dan sekretaris. Yang kedua adalah rotasi jabatan berkala. Diterapkan rotasi jabatan setiap periode tertentu, misalnya 2-3 bulan, agar semua siswa itu mengalami menjadi pengurus kelas. Yang ketiga adalah audit dan modifikasi bahan ajar. Lakukan review buku tematik dan bahan ajar yang dipakai di SD atau di sekolah. Kemudian memodifikasi komplement materi agar menampilkan representasi profesi dan peran yang berimbang gender. Yang keempat adalah pemberdayaan guru dan sosialisasi orang tua. Laksanakan pelatihan singkat guru tentang pedagogi responsif gender serta pertemuan orang tua untuk membahas pembagian peran di rumah. Ini dilakukan untuk mendorong praktik domestik yang mendukung kesetaraan peran anak. Yang kelima adalah monitoring dan dokumentasi. Dokumentasikan komposisi pengurus kelas per semester untuk memantau perubahan distribusi gender setelah intervensi. Ini sebagai bukti empiris yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian evaluatif berskala sekolah. Selanjutnya penutup. Artikel Prasetyo tahun 2022 ini memberikan telaah konseptual yang relevan sebagai basis refleksi dan intervensi praktis mengenai isu gender di pendidikan dasar khususnya pada praktek sehari-hari seperti penentuan pengurus kelas. Meskipun bersifat kajian pustaka sehingga memerlukan verifikasi lapangan, rekomendasi artikelnya atau rubrik seleksi, rotasi, audit bahan ajar, pelatihan guru, sosialisasi orang tua, dan monitoring bersifat aplikatif dan dapat segera diadaptasi oleh SD Negeri Cuelo 1 Semanu untuk memperkuat pengaras utamaan gender di tingkat sekolah dasar. Artikel yang kedua dari yang terindikasi Scopus ya, yaitu dari Neri Aufi tahun 2021 dengan judul Trans Children and the Necessary to Complicate Gender in Primary Schools. Artikel ini diterbitkan oleh Gender Education pada tahun 2021. Yang pertama, analisis dan paparan. Latar belakang dan tujuan penelitian ini, Neri memulai dengan pengamatan empiris bahwa visibilitas anak trans di sekolah meningkat. Namun struktur kebijakan dan praktik keseharian sekolah seringkali tetap beroperasi berdasarkan bingkai gender biner yang normatif. Tujuan penelitian ini adalah menunjukkan cara-cara di mana praktik ritual sekolah, misalnya perayaan ulang tahun, ritual keagamaan, menjadi momen yang mengungkapkan dan memproduksi kekerasan simbolik terhadap identitas gender yang menyimpang, serta mengusulkan kebutuhan untuk memperumit atau complicate pemahaman dan praktek gender di tingkat sekolah dasar. 2. Kerangka teoritis. Penulis memadukan literatur studi gender atau kritik terhadap dikotomi gender, teori afektif atau affective experiences, dan kajian praktek sekolah untuk menganalisis bagaimana aturan dan ritual institusional mereproduksi norma. Kerangka ini menempatkan perhatian tidak hanya pada aturan formal tetapi juga pada praktek sehari-hari yang bersifat afektif dan simbolis. Momen kecil namun sungguh signifikan
yang menghadirkan trauma dan ruptur bagi anak trans. Metode penelitian. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dua kelompok kunci, orang tua dari anak trans dan pendidik di sekolah dasar di Irlandia, serta analisis tematik untuk mengekstrak pola pengalaman dan makna. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali nuansa pengalaman efektif dan narasi personal yang tidak tertangkap oleh survei kuantitatif. Temuan utama atau ringkasan temuan yang signifikan yang pertama adalah ritual sekolah. Sering menjadi momen atau ruptur bagi anak trans karena ritual tersebut secara rutin memanggil, mengukuhkan, atau menanyakan identitas gender. Akibatnya, anak trans dapat mengalami rasa terasing atau terancam dalam konteks yang seharusnya merayakan atau mengikat komunitas. Yang kedua, sekolah cenderung menggunakan kerangka gender dikotomi untuk administrasi dan organisasi. Ya. Yang ketiga adalah kebergantungan pada inisiatif individual pendidik. Ketidakhadiran atau kelemahan kebijakan inklusi formal membuat respon terhadap kebutuhan anak trans sangat bergantung pada kepedulian atau inovasi guru atau orang tua sehingga keberpihakan menjadi inkonsisten. Usulan teoritis praktis perlu atau memperumit pemahaman gender di sekolah, mengurangi ritual atau praktik yang memaksakan dikotomi, merevisi prosedur administrasi, dan mengembangkan kebijakan serta pelatihan guru yang secara eksplisit inklusif bagi keberagaman gender. Keterbatasan studi. Studi bersifat kontekstual di Irlandia tentunya dan berbasis sampel kualitatif terbatas sehingga transferabilitas temuan ke konteks lain memerlukan kehati-hatian dan adaptasi kontekstual. Namun kedalaman kualitatifnya memberikan pemahaman hermeneutik yang berguna bagi titik acuan komparatif. Keterkaitan dengan modul MPDR 5302 adalah yang pertama, kebijakan inklusi dan perbandingan lintas negara, di mana pada modul menstimulasi analisis berbagai negara berbeda merancang kebijakan inklusi. Neri menawarkan studi kasus empiris tentang bagaimana kekosongan kebijakan inklusi di tingkat sekolah mengakibatkan ketergantungan pada inisiatif individual. Neri menjadi sumber bukti empiris untuk menganalisis variasi kesiapan kebijakan dan implementasinya. Yang kedua adalah kurikulum, ritual, dan praktik sekolah sebagai objek komparatif, di mana pada modul menempatkan praktik sekolah sehari-hari bukan hanya dokumen kebijakan sebagai unit analisis. Sedangkan Neri menekankan bahwa ritual sekolah yang sering diabaikan pada analisis kebijakan memegang peran normatif kuat dalam membentuk pengalaman gender. Oleh karena itu, ketika mahasiswa modul melakukan studi komparatif, mereka perlu memasukkan analisis ritual dan praktek afektif sebagai indikator kualitas inklusi sebagai indikator formal seperti undang-undang atau standar kurikulum. 3. Peran guru dan profesionalisme dalam perspektif komparatif. Dalam modul ini membandingkan sistem pelatihan guru yang profesionalisme antar negara, sedangkan temuan Neri bahwa respon terhadap isu anak trans sangat dipengaruhi oleh inisiatif individual guru, menegaskan perlunya membandingkan kurikulum pelatihan guru dan sejauh mana topik inklusi gender dimasukkan sebagai kompetensi profesional di berbagai negara. Suatu topik yang sangat relevan untuk tugas komparatif pada MPDR 5302. Yang keempat adalah dimensi budaya agama dan studi komparatif, di mana Neri menempatkan ritual keagamaan sebagai area yang sensitif. Dan modul MPDR 5302 mengajarkan bahwa konteks budaya atau agama mempengaruhi kebijakan dan praktik di sekolah. Oleh sebab itu, analisis komparatif yang diajarkan perlu memperhitungkan variabel kultur agama saat menginterpretasi. Yang kelima adalah implikasi pedagogis untuk MPDR 5302. Kesimpulannya, Neri memberikan bukti empiris
dan argumentasi teoritis yang kuat bahwa praktik-praktik ritual sekolah merupakan arena penting di mana norma-norma gender diproduksi, dipertanyakan, dan ditantang. Dalam kerangka studi komparatif pendidikan dasar, artikel ini sangat berguna sebagai studi kasus yang menekankan perlunya analisis dan melampaui dokumen kebijakan, yakni memasukkan praktek ritual, pengalaman afektif anak, dan kapasitas profesional guru sebagai variabel komparatif, dan integrasi wawasan tersebut memperkaya pendekatan komparatif yang menuntut sensitivitas terhadap konteks budaya, agama, dan struktur pelatihan profesional di masing-masing negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam diskusi ada di tugas 2 ini. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.